Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gufran Haq tentunya di channel kesayangan kita Gufta ID. Di video kali ini Gufta ID bakal membahas sebuah laptop dari brand ROG, yaitu ROG G513 Kice. Sebelum kita lanjut video ini, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan kalau kalian sudah subscribe kalian klik tombol loncengnya, dan kalau kalian sudah subscribe dan klik tombol loncengnya, saya ucapkan selamat menonton. Nah, di samping saya ini sudah ada laptop ROG G513 Kice. Kita bahas dulu dari segi spesifikasinya. Dari segi spesifikasinya, prosesornya dia memakai prosesor Ryzen 7 5800H yang kecepatannya itu sudah mencapai 3,3 Hz dan bisa di up to sampai 4,4 GHz, kenceng banget. Dan juga dia memakai VGA RTX 3050 yang sudah 4GB dan juga DDR6. Jadi sudah pakai Ryzen 7 dan juga dia sudah pakai RTX 3050. Pasti kenceng banget sih. Dan lanjut kita bahas di bagian RAM-nya. Dia memakai RAM 8GB DDR4 yang kecepatannya sudah memakai 3200 MHz, dan juga dia memakai storage SSD M2 tentunya M2 NVMe yang kapasitasnya 512 GB, dan juga dia sudah disertai dengan Windows Office Home Studio yang original plus Windows yang original. Dari spesifikasinya lumayan kenceng sih bro. Nanti kita bakal tes dari performanya seperti apa. Lanjut kita bahas di bagian segi desainnya dulu. Kalau kita lihat dari segi desainnya, di bagian laptop ROG G513 Kice ini dia memakai bahan metal atau bisa dibilang aluminium yang tahan benturan. Dan juga dilengkapi dengan logo khas ROG dengan cahaya lampu yang berwarna putih ketika laptop dinyalakan. Dan juga terdapat gambar kotak-kotak kecil di bagian laptopnya juga. Di bagian bawahnya memakai bahan plastik polikarbonat dengan aksen merah di bagian engselnya. Dan sebagiannya memiliki celah-celah bertekstur itu berfungsi untuk sirkulasi udara. Serta terdapat lampu RGB Aura Sense Light Bar yang menambahkan kesan gaming pada laptop Asus ROG ini. Nah, jadi dari segi desainnya ini kalian bisa lihat yang bisa dibilang beda dibandingkan laptop ROG sebelumnya. Yang saya lihat di sini yang lebih menarik adalah ROG tampil beda dengan aksen berwarna merah dan ada tulisan ROG di bagian atasnya. Dan yang saya suka lagi, lampu RGB barnya ini di bagian bawahnya itu dia sudah di-upgrade menggunakan lampu RGB Sense Bar yang terbaru itu. Untuk dimensi laptop ROG G513 Kice ini memiliki panjang 35,4 cm, lebarnya 25,9 cm, dan tebalnya 2,72 cm. Memang sih rata-rata laptop gaming ini identik dengan ukuran yang lumayan besar dan lumayan tebal agar membuat kita nyaman ketika bermain game atau editing dengan layar yang lumayan besar. Nah, berat laptop ROG G513 Kice ini sekitaran 2,4 kg saja. Sekarang kita bahas dari segi layarnya. Laptop gaming ROG Strix G513 Kice ini memakai layar berukuran 15,6 inci dengan menggunakan teknologi IPS level LED backlight dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel dengan cakupan warna 100% sRGB color gamut. Jadi laptop ini juga cocok untuk buat editing. Nah, yang dipakai dengan laptop ROG G513 Kice ini sayangnya masih memakai IPS level yang sama dengan TN, bukan real IPS, masih IPS level. Asus juga menambahkan fitur eye care agar mata tak mudah lelah ketika menatap monitor terlalu lama. Layar laptop gaming ini telah mengusung super narrow bezel atau bezel yang sangat tipis di bagian atas dan kiri kanannya. Dengan rasio screen body mencapai 85% karena di bagian atas bezel laptop ini tipis, jadi tidak ada webcam internal dari laptop ini. Mau tidak mau kita harus membeli webcam eksternal untuk menggunakan kameranya.
Untuk di bagian keyboardnya ini memiliki keyboard yang full layered dan terdapat 5 tombol pintas terpisah khusus yang sering digunakan terletak di bagian atas. Fungsinya agar kita dapat melakukan penyesuaian cepat sambil melakukan hal yang lain. Tombol powernya yang memiliki bentuk persegi 6 ini juga terpisah dari keyboardnya, yang menurut saya pribadi saya senang sih dengan tombol yang berpisah dengan keyboardnya. Dan tombol navigasi panah yang lebih besar dan letaknya terisolasi, yang menurut saya sangat memudahkan kita dalam menggunakan tombol navigasi karena letaknya yang memiliki jarak di antara tombol yang lain. Tombol pada keyboard ROG G513 Keychain ini berwarna hitam, kecuali tombol ASDW yang berwarna putih berbeda dengan tombol lainnya, karena ketika bermain game, tombol ADWS inilah yang paling sering digunakan apalagi ketika bermain game FPS. Dengan tonjolan pada huruf W sehingga mudah dibedakan bahkan hanya untuk merabanya saja. Kemudian keyboard Asus ROG G513 Keychain ini sudah memiliki backlight RGB 4 zona yang tidak hanya memudahkan kita untuk memakai laptop dalam keadaan gelap, tetapi juga membuat penampilan laptop ini semakin keren, semakin kece, dan semakin gahar karena lampu RGB-nya yang keren banget sih. Turun lagi kita bahas di bagian touchpad-nya. Touchpad pada laptop ini memakai ukuran yang besar, membuat gerakan tangan yang lebih nyaman saat kita menggunakannya. Dan touchpad-nya ini terletak di bagian tengah, bagian klik kiri dan klik kanannya menyatu dengan touchpad-nya. Untuk konektivitasnya, Wi-Fi-nya memakai Intel AX201 yaitu Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya sudah memakai Bluetooth versi 5. Nah, sekarang kita bahas di bagian portnya. Untuk di bagian portnya, dari sebelah kanan ROG tidak sama sekali menaruh port apapun di bagian sebelah kanannya. Untuk sebelah kirinya, ROG menambahkan 2 USB port 3.2 dan di sebelahnya ada audio jack 3,5 mm. Dan di bagian belakangnya dia memakai satu buah DCN power connector dan port Ethernet RJ45 dan juga ada port HDMI, ada USB Type-C dan ada juga USB Type A 3.2. Laptop ROG G513 Keychain ini memakai sistem pendingin baru yang dilengkapi 4 buah fan outlet untuk airflow yang lebih baik dan dipadukan dengan 2 buah kipas dengan 84 bilah untuk mengusir panas. Laptop Asus ROG G513 Keychain ini juga menggunakan teknologi pendingin terbaru yaitu liquid metal sebagai pengganti thermal paste yang mampu mengantarkan panas lebih baik sehingga sistem pendingin dapat bekerja lebih optimal. Desain kipas pendinginnya ini juga dan sirkulasi udara terbaru sehingga dapat mendinginkan lebih cepat dan mengurangi kebisingan pada fan. Baterai laptop ROG G513 Keychain ini berkapasitas 4 sel atau 90 Wh yang mampu bertahan hingga 12 jam video HD playback. Laptop ini telah mendukung fitur fast charging yang mampu mengisi baterai 50% dalam waktu 30 menit saja. Pasti kalian penasaran bagaimana performa dari ROG G513 Keychain ini. Pertama-tama kita menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark. Kita bakal tes dulu agar mengetahui bagaimana kecepatan dari SSD-nya. Dan ketika kita tes dengan aplikasi Crystal Disk Mark, dia mendapatkan angka read-nya adalah 3566, sedangkan write-nya itu mendapatkan angka di 2714. Menurut saya pribadi dengan kecepatan SSD mencapai angka 3000 itu lumayan kencang dan lumayan enak ketika memakai ROG G513 Keychain ini. Nah, karena laptop ROG G513 Keychain ini adalah laptop gaming, sekarang kita bakal tes performanya untuk bermain game. Pertama-tama kita bakal tes untuk bermain game Valorant. Ketika bermain game Valorant sekitar 1-2 jam itu mendapatkan angka di angka 115 fps tembus sampai 165 fps. Ya menurut saya pribadi game Valorant ini dilibas habis dengan ROG G513 Keychain ini. Terus game kedua kita bermain game GTA. Ketika bermain game GTA sekitar 1,5 jam itu mendapatkan angka FPS di 40 fps sampai 60 fps yang menurut saya pribadi dengan angka segitu main game GTA juga dilibas dengan ROG G513 Keychain ini.
Lanjut game ketiga, kita memakai game PES 2021. Ketika kita bermain game PES 2021, itu mendapatkan angka di 40 sampai 60 FPS, yang mana game PES 2021 lagi-lagi dilibas dengan ROG G513 Kice ini. Nah, kalau kalian mau ngatur ROG Sensei-nya, kalian tinggal pencet tombol yang di atas di sini, ada gambar lambang ROG, dan penampilannya itu bakal seperti ini. Ini kan bisa setting, di sini ada bagian Windows-nya. Jadi kalau kalian mau setting standarnya biasanya bagian Windows seperti ini, Windows modenya. Dan kalau kalian mau pakai mode silent, tinggal klik di bagian sini jadi lebih silent. Dan kalau kalian mau ubah ke performance di sini, jadi performance-nya otomatis bakal terubah seperti ini. Dan kalau mau lebih cepat lagi, lebih turbo, kalau kalian main game itu bisa seperti ini. Itu kalian bisa lihat terus frekuensinya sampai 3,4 MHz. Dan di sini manualnya kalian bisa atur sendiri, mau tarik ke sini, mau tarik ke atas, mau tarik ke bawah sini, itu tinggal kalian apply juga. Dan di sini ada tulisan di bagian device-nya juga. Jadi device-nya ada ROG Delta, karena saya pakai headset ROG Delta. Jadi kita bisa atur headsetnya juga. Di sini ada sistemnya. Nah, sistem memorinya kalian bisa tes dan kalian bisa fire up juga. Dan di sampingnya ada GPU power saving. Jadi kalau kalian mau turn on kan, turn off kan tuh bisa juga. Dan di sininya di sampingnya lagi ada lightning-nya. Jadi lightning-nya bisa kalian tulis rainbow juga bisa. Mau pakai yang statistik juga bisa, pakai aura sensei-nya juga bisa. Itu tergantung keinginan kalian. Di sebelahnya lagi ada audionya. Audionya ini bagus banget, suaranya ini bagus banget. Tapi kalian kalau saya pribadi ini masih harus diupdate dulu. Ini harus diupdate dulu dan saya belum update. Dan di sini ada dari score monitornya. Jadi kalian bisa lihat nih monitor frekuensinya berapa megahertz. Terus tuh di sini ada keterangan tentang GPU frekuensinya juga nih. Itu kelihatan banget, jelas banget kalau ROG. Dan di bawahnya lagi itu ada Aura Sensei. Jadi kalian bisa atur di sini karena ada ROG Delta. Jadi dari ROG Delta headsetnya kalian bisa atur juga, karena saya pakai yang seperti ini. Jadi bisa Aura, jadi satu warna RGB dengan laptop juga bisa. Dan di sini ada Aura Effect. Nah, Aura Effect ini kalian bisa tulis lagi, mau pakai yang musiknya dia ngikutin musik juga bisa. Terus mau yang statistik juga bisa. Jadi bisa kalian atur seenak mungkin lah. Tergantung kalian sukanya gimana. Di ini ada game visualnya juga, ada game library-nya juga, karena saya suka pakai Valorant, ini bisa dipakaikan di Valorant juga nih. Terus itu ya mungkin banyak sih yang terbaru di ROG G513 Kice ini sih. Oke. Nah, jadi kesimpulan dari video ini adalah kalau kalian mau cari laptop di range harga 18 juta rupiah, laptop ROG G513 Kice ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Karena apa? Karena yang pertama, performa gaming yang mumpuni banget. Terus yang kedua, fitur-fitur gaming yang dilengkapi dengan ROG ini semakin di-upgrade. Terus yang ketiga yang saya suka dari laptop ROG ini adalah lampu RGB yang lebih smooth dibandingkan laptop ROG sebelumnya. Karena kalau kalian lihat seperti ini, saya pribadi sih suka banget dengan RGB yang smooth seperti ini. Walaupun dia smooth seperti ini masih kelihatan gahar sih. Apalagi ROG pintar banget menambahkan aksen berwarna merah di bagian engselnya ini. Jadi kalau kalian lihat dari di belakangnya itu, laptop ROG ini kelihatan lebih gahar dan lebih sangar sih bro. Terus mungkin kekurangan dari laptop ROG ini cuman di bagian webcamnya saja. Dia tidak include dengan webcam internalnya. Jadi kalau kalian beli ROG ini, otomatis kalian harus beli webcam eksternalnya. Nah, bagaimana menurut kalian tentang ROG Strix G513 Kice ini? Tulis di kolom komentar. Dan mungkin itu saja review dari Guftedi. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan apabila ada masukan, tulis di kolom komentar. Saya Gufranak, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.